resiko pengendaliannya kan lemah, membuat resiko deteksinya makin tinggi. Jadi kesalahan salah sajinya itu makin besar. Otomatis tingkat materialitasnya itu makin besar, dalam artian pengujian dalam transaksi 15 miliar itu makin mendekati nilainya. Semua transaksi hampir kita uji. Kalau transaksinya banyak tapi besar-besar sih enak ya. Tapi kalau transaksinya kecil-kecil tapi dikumpulin jadi banyak, itu yang PR bagi auditor. Makanya itulah gunanya penentuan sampel. Dasar penentuan sampel adalah dari penentuan tingkat materialitas. Kalau dalam akuntan publik ya, kita itu biasanya ya memakai penentuan salah sajinya itu memakai prinsip professional judgment ya. Tapi tentunya ada dasarnya ya. Dasarnya itu kan ada tuh yang di halaman berapa tuh? Halaman 226. Penentuannya 5 sampai dengan 10% laba sebelum pajak. Tingkat materialitasnya. Nah, itu dilihat dari kondisinya si klien. Kondisinya kliennya bagaimana dia? Apakah dia dalam tahap baru berdiri, sedang berkembang, stabil, ya, atau dia sudah maju? Nah, penentuan tingkat materialitas juga dipengaruhi itu. Tapi untuk di akuntan Big Four, biasanya yang besar, dia penentuan tingkat sampelnya itu pakai uji statistik. Karena transaksinya banyak. Kamu bayangkan dia mengaudit bank yang skalanya internasional, yang notabene transaksinya antar negara dan banyak. Kan sulit ya kalau patokannya pakai proportional adjustment gini. Makanya dia memakai alat uji statistik untuk penentuan nanti tingkat stempelnya. Sehingga dalam penentuan tingkat materialitasnya itu dia bisa menjawabnya secara by evidence gitu. Kan kalau berdasarkan professional judgment kan evidence-nya itu agak-agak 50-50 lah ya. Di satu sisi akuntan A menganggap ini tidak material, di sisi lain akuntan B menganggap ini material karena basis dasarnya konsepnya dari penyajian laporan keuangan. Sedangkan akuntan lain berdasarkan prinsip dari transaksi-transaksi yang ada. Jadi kenapa kita menentukan tingkat materialitas? Tidak semua salah saji itu kita koreksi. Kalau salah saji itu nilainya di bawah angka materialitas, tidak perlu kita lakukan koreksi. Tidak perlu di-adjustment. Jadi seperti itu ya. Sorry ya, saya off cam. Ini tuh hujannya deras banget. Saya nggak bisa dengar kalian sebenarnya. Nah, itu di situ ya. Jadi kalau auditor, kuncinya memang adalah bagaimana dia menentukan nanti tingkat materialitas pada fase perencanaan. Karena dia akan melakukan pengujian transaksi. Pengujian transaksinya kan tujuannya untuk mendeteksi resiko-resikonya. Bagaimana salah sajinya. Nah itu. Jadi kalau dibilang grafiknya, makin tinggi resiko audit, makin tinggi tingkat materialitasnya. Maksudnya di sini hampir mendekati 100% transaksi dia uji. Berarti persentasenya dia kecil. Ya, paham gak maksudnya? Harusnya sih di papan tulis ya. Jadi makin tinggi pengujian materialitasnya, presentasinya makin kecil. Tuh sebenarnya. Jadi yang 5% sampai dengan 1% itu misalkan aturan standar sih ya yang berlaku, tapi biasanya untuk auditor Big Four itu
dia biasanya pakai statistik. Pengujian statistik dalam penentuan sampel yang mempengaruhi nanti dia berapa banyak sampel transaksi yang akan diuji. Materialitasnya seperti apa. Seperti itu ya. Yang lain udah paham belum? Jadi materialitas itu penting sekali ya penentuannya dalam fase perencanaan. Karena itu menjadi dasarnya kita nanti menguji setiap transaksi yang ada dalam penyajian laporan keuangan. Nah itu di situ yang menjadi concern-nya. Dia juga diatur dalam ISA ya, International Standard Audit dan Standar Audit Indonesia ya, IAPI. Penentuan tingkat materialitas perlu dilakukan. Bukan perlu, wajib malah. Wajib dilakukan. Jadi memang di sini penentuan materialitas bisa ditentukan dari dasar sifat bisnis klien. Bagaimana dia bisnisnya. Apakah dia baru berdiri, sedang berkembang, atau dalam kondisi tidak stabil, atau dia sudah maju gitu. Ini itu dipengaruhi. Karena itu bisa dilihat nanti dari pengendalian internalnya, resiko pengendaliannya, resiko bagaimana, pengendaliannya bagaimana, itu mempengaruhi tingkat materialitas. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi saya bahas sedikit mengenai materialitas. Ya, nada ingatin aja saya ya. Apa namanya? Not ini buat ujian lah. Bantuan materialitas Iya, Bu. itu. Oke, cukup ya. Saya rasa sudah cukup. Ada lagi mau ditanyain? Ada ya? Dita? Gimana Dita? Cukup gak Dita? Jangan bengong Dita. Diingetin Dita ya. Oke. Bu, boleh Terima izin. kasih ya waktunya ya. Kenapa Nadia? Kan di kurva yang halaman 225 itu kan kurvanya kayak kebalik gitu ya, Bu. Jadi kan hubungannya itu timbal balik gitu, Bu. Maksudnya kayak terbalik itu kayak misalkan tingkat materialitasnya itu tinggi, terus risiko auditnya itu jadi rendah. Tapi kan kalau Ibu jelasin tadi, kalau misalkan saya nggak salah Oh iya, hubungannya amati. terbalik ya, betul-betul. Maksud saya gini, makin kecil dia, makin kecil. Betul-betul Dita. Betul. Kurvanya. Jadi kalau materialitasnya tinggi itu berarti kan ini ya, resiko deteksinya itu resiko auditnya ya. Jadi makin tinggi antara jumlah materialitasnya, resiko auditnya makin rendah ya. Harusnya sih begitu. Kan hubungan terbalik kan? Iya, Ibu. Iya kan? Karena di sini dibilang hubungan terbalik loh. Iya nggak? Kalau hubungannya apa itu namanya? Garis lurus dalam artian apa sih namanya itu? Istilahnya gimana Mirta? Kalau di sini dibilang tadi hubungannya terbalik. Kalau hubungannya terbalik, makin tinggi resiko, makin tinggi resiko tingkat materialitasnya, harusnya resiko audit makin rendah. Kalau makin tinggi, jadi kalau misalkan kita 5% ya, 10% tingkat materialitasnya, berarti itu resiko auditnya makin tinggi. Begitu. Bagaimana ya membahasakannya? Jadi makin banyak transaksi kita uji, berarti kan resikonya makin rendah. Iya enggak? Logikanya gitu kan? Setiap transaksi ini ribuan kita uji,
Tapi kan tidak memungkinkan bagi kita menguji ribuan transaksi. Bayangin loh, pekerjaan 1 tahun akuntan manajemen diperiksa dalam beberapa bulan. Apakah auditor sanggup memeriksanya? Nggak mungkin. Makanya itulah dibentuk, makanya itulah ditentukan tingkat materialitas untuk kita melakukan pengujian. Nah, tadi Miftah tuh ingetin saya, Bu, ini tuh kurvanya paling terbalik. Harusnya makin besar tingkat materialitasnya, dalam artian gini, pengujian materialitasnya masuknya 10%, Bu. Berarti kalau 10% resiko auditnya itu makin tinggi. Kenapa? Ada banyak transaksi yang kita nggak periksa. Iya nggak? Tapi kalau makin kecil tingkat materialitasnya 1%, berarti apa? Transaksi hampir kita uji sampai dengan 99%. Iya nggak? Berarti resiko mendeteksi salah sajinya itu makin kecil kan? Jadi kita bisa lihat tuh, dia benar-benar nggak menyajikan piutangnya sekian. Nah itu konsepnya. Saya tadi kebalik lagi bacanya. Untuk tadi Mirta ngeliatin ya. Jadi makin tinggi tingkat materialitasnya, berarti resiko auditnya tentunya makin kecil ya. Iya nggak? Coba benar. Baca lihat kurva baik-baik. Kurva itu baik. Baca baik-baik hubungannya. Logikanya 10% kita nggak periksa, ya berarti kan resiko salah sajinya juga tinggi. Itu sebenarnya. Materialitas itu dianggap itu tingkat toleransi kesalahan sebenarnya. Kalau dalam statistik itu apa ya? Itu yang kita penentuan sampel. Kalau kita penentuan sampelnya kan makin banyak dari tingkat populasi, berarti kan penelitian kita dianggap makin valid kan? Iya enggak? Tapi begitu kita sampelnya makin sedikit, berarti resiko untuk errornya lebih besar juga gitu loh. Makanya orang-orang rata-rata ada yang memakai 5%, 10% dari persentase perhitungan tingkat sampel dalam statistik. Sama, ini juga seperti itu. Kita juga akan menentukan sampel dalam transaksi. Lumayan memusingkan juga. Tapi bisalah. Gitu ya. Oke, Miftahul, ada lagi? Makasih ya, tadi diingetin. Ibu tadi Nadia. Kenapa? Tadi Nadia Ibu bukan Miftahul. Tadi Nadia. Tadi siapa? Nadia Bu. Nadia. Nadia. Iya. Oke. Gak cukup ya. Nanti dibaca-baca ulang lagi ya, yang penentuan materialitas kaitannya dengan resiko audit. Jadi itu ada penentuan persentase. Jadi ada kaitannya antara materialitas dan penentuan resiko audit dan jumlah persentase ya, persentase dari tingkat materialitas itu. Jadi ada beberapa pertimbangan ya. Gitu ya. Oke, cukup lah kayaknya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Ditutup aja ya kelasnya ya. Tadi yang presentasi udah ditutup belum? Belum, Bu. Oh iya, silakan ditutup dulu. Baik. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi kami.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya warahmatullahi semua wabarakatuh. waktunya ya. Ya. Iya, Bu. Terima kasih Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Mungkin diingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap absen. Kemudian materinya di-upload di e-kampus dan dipersiapkan juga untuk minggu depan ya. Berarti kelompok 4 ya. Oke, baik. Mungkin saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh.